Ada nggak tuh? Maka kita banyak ya, tuh banyak katanya tuh. Gitu dong sekarang anak tuh dibilang sama orang tuanya. Ntar kamu ya, kalau ada apa-apa telepon. Gitu bodoh banget. Bapaknya ini anak sama banget ya, sama orang tua. Mudah-mudahan anak kita berbakti sama kita. Dan kalau mungkin dulu kita pernah begitu sama orang tua kita, minta maaf ya sama orang tua kita. Ayah, ibu, dulu aku suka songong sama engkau. Kalau dipanggil ya sama ayah, aku minta maaf nih ya, SMS ya sama ayahnya, ibu minta maaf. Ibunya baca, kok tumben anakku ngirim gini. Lagi sedikit sadar pak anak. Ntar pulang ngaji kirim SMS. Kita kan dulu suka begitu tuh, suka kasih. Ini nasihat singkat dari Abu Hurairah kepada sahabat ini. Jangan panggil jangan panggil ayahmu dengan namanya. Jangan jalan di depannya dan jangan kamu duduk sebelum dia. Dikiaskan kalau makan orang tua kita duluan. Kalau makan ya, kan orang tua kita girang ya, kita datang ke rumah orang tua beliin makanan girang dia, girang beliin, senang dia. Pernah nggak kita kasih uang ke orang tua kita, ibu kita, dia girang luar biasa, girang luar biasa. Mungkin buat kita uang segitu, mungkin kita pernah mungkin menggunakan uang lebih dari yang kita berikan ke orang tua kita untuk kepentingan yang lebih ya kurang penting lah ya. Orang tua girang banget. Mudah-mudahan saya ulangi sekali lagi nih, mungkin sering saya sampaikan di sini nih. Jangan segan-segan memberikan hadiah pada orang tua, ya. Kasih duit, jangan cerita doang kan. Aku alhamdulillah bu di kantor naik gaji, cerita doang. Ada email. Kata ibunya dalam hati, anak brengsek. Anak brengsek. Kasih. Ini sekedar, saya yakin lah semua kita punya pengalaman. Saya pernah secara pribadi, mungkin sekedar sharing saja. Saya pernah kasih uang, mohon maaf ya, saya kasih uang 1 juta buat ibu saya. Bapak saya udah meninggal. Karena ada keperluan apalah hari raya gitu ya, saya kasih ibu saya. So girang banget deh. Saya nggak girang luar biasa tuh. Saya sampai dalam hati tuh sampai pulang gitu. Maksudnya saya ulangi, mungkin kita pernah menggunakan uang lebih besar dari itu untuk kepentingan yang nggak penting banget ya. Ibu kita kasih uang girang banget tuh, girang. Sambil berkata, alhamdulillah anakku sadar. Alhamdulillah sadar. Gitu tuh ya. Mudah-mudahan rezeki kita tambah berkah. Yakinlah bahwa kita sukses, maju, berhasil lantaran doa orang tua kita. Yakin orang tua kita. Ini yang pertama. Kemudian hadirin rahimakumullah, diriwayatkan satu hari di kota Makkah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Bisa dibaca di kopian kita. Abdullah bin Umar, ayahnya bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ingin segarkan kisah ini. Abdullah bin Umar lagi jalan berdua dengan sahabat yang lain namanya Abdullah bin Dinar. Jalan berdua bertemu dengan seorang bapak-bapak di kota Mekah. Rajulan minal a'rab. Begitu ketemu, fasallama alaihi Ibnu Umar. Ibnu Umar mengucapkan salam, assalamualaikum. Ibnu Umar mengucapkan salam, assalamualaikum. Penghormatan. Temannya kaget nih. Temannya ini namanya Abdullah bin Dinar kaget, kok Ibnu Umar sopan banget nih orang, assalamualaikum. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Dibuka sorbannya. Kan orang Arab panas ya. Pakai sorban di kepala dibuka. Diberikan kepada orang tua ini. Kemudian wa hamalahu ala ba'irin kana yarkabuhu. Diboncengin atau ini orang dipersilakan naik ke atas kendaraan keledai. Orang dulu naik keledai yang dia taikin, silakan Pak, naik Pak. Dia atau diboncengin sama dia. Temannya nanya, kata temannya, innahumul a'rab, innahum yardawna bil yasir. Itu kan orang kampung. Ini kan orang tua biasa-biasa aja. Ibnu Umar, kok kamu hormat banget sih sama dia? Kamu kok luar biasa sih hormat banget sama dia? Emang dia siapa? Gitu ya. Kan kalau orang kampung sekedar kamu tegur biasa juga, ya? Kan girang banget ya. Kayak kita orang kota nih. Kita kan orang kota nih. Orang kota ke kampung. Orang kampung kita tegur, seneng nggak? Mau kemana Pak? Mana mudik? Wah ya Allah, orang kota negor kita. Orang kota negor kita. Kan orang kampung menyangka orang kota kaya semua. Kan? Padahal sih iya. Gitu ya. Kan mereka sangkanya orang kota tinggalnya gedung semua ya. Yang kayak di TV gitu kan.
Saya pernah ikut seminar pendidikan, dia katanya pelajar di daerah lebih parah daripada pelajar Jakarta kata itu. Kadang-kadang lebih berani katanya gitu. Karena pelajar daerah menyangka pelajar Jakarta kayak di TV, yang kayak di sinetron tuh. Kan banyak sinetron mengenai SMA kan, sinetron mengenai yang pergaulan bebas. Mereka menyangka di Jakarta tuh begitu tuh. Padahal begitu ke Jakarta nggak semua sekolah begitu ya. Katanya kadang-kadang lebih parah di daerah tuh. Jakarta ada yang parah juga ya. Cuma mereka menyangka di TV tuh begitu tuh. Gak ada hubungannya, kita kembali ya. Saya cuma cerita doang kan. Gak mungkin hadirin hubungan apa tuh? Emang gak ada hubungan, saya cerita doang. Gak ada hubungan kan? Saya cerita doang kan. Ini kita kembali, begitu ketemu, ini orang dihormati. Emang dia siapa? Kok kamu hormat banget sama dia? Emang dia siapa? Kok kamu luar biasa, kamu gitu ya, hormati segala macam. Kata Ibnu Umar, inna hadzal rajul kana wuddan li abi. Orang ini teman dekat ayahku. Orang ini adalah kawan dekat ayahku. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna min abarrul birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk cara berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati kawan-kawan orang tua kita. Termasuk cara berbakti dengan orang tua, mungkin yang udah nggak ada orang tua kita ya, dengan cara menyambung silaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita. Perkenalkan diri kita. Assalamualaikum Om. Salam. Saya nih Om, anaknya Fulan bin Fulan. Kan ayah saya teman Om. Oh iya benar-benar. Ayah kamu tuh punya utang sama saya. Waduh Om, jangan sama saya Om. Saya nyesel banget tuh. Wah kebenaran banget nih. Emang ayah kamu aku cari-cari dari dulu 10 juta. Waduh nyesel banget Om saya Om. Insya Allah enggak tuh, enggak mungkin sih. Enggak, itu lebay. Biasanya orang kalau kita tegur girang atau girang, pasti bilang gini nih, memang benar ayah kamu tuh teman baik saya. Ayah kamu tuh orang baik banget. Saya kenal ayah kamu dengan baik. Ya. Apalagi mohon maaf nih, apalagi mungkin orang tua kita dikenal sebagai mohon maaf ya orang baik di kampung. Maka tugas kita ngapain tuh? Menyambung silaturahim. Bapak kita pengurus masjid, pengurus musola. Masa kita anaknya nggak ada yang terusin? Masa kita anaknya nggak ada yang melanjutkan perjuangan dengan nama baik? Ayah, ayah kita kalau Ramadan suka nyumbang, infak, memberikan buka puasa, gitu ya, membeli paket Aisyah. Aisyah namanya paketnya. Apa tuh? Aku sayang musola. Jangan lupa Pak ya, itu Pak. 50.000 termasuk infak 15.000 Pak ya. Infak ini bukan jualan nih, ini karena infak bagus. Kadang-kadang gini hadirin, banyak musola yang kotor. Musola yang kotor, nggak ada sedadahnya, nggak ada mukenanya gitu ya. Nah ini alhamdulillah difasilitasi. Bukan ada paket yang digunakan untuk sumbangan buat musola ya. Ada sapu, ada apa namanya, pembersih lantai gitu ya. Ini soal bukan jualan nih, bukan jualan. Jadi paket itu disumbangin ke musola, Pak ya. Gede dari beres ya. Yang hitung dong ntar. Kita kembali. Jadi dan apalagi saya ulangi, apalagi kalau orang tua kita dikenal baik, jangan sampai orang bilang gini, ya tuh anak bapaknya sih baik banget. Bapaknya sih baik banget, anaknya nggak ada yang nurunin. Bapaknya baik banget, dermawan, anaknya pelit naujubillah. Nggak pernah nyumbang ke musola. Quran musola dibawa pulang. Jangan begitu kita tuh. Tahu nggak kenapa sekarang Quran di musola dikunci? Sekarang banyak orang nikah maharnya Quran. Quran musola pada hilang. Sekarang di musola tuh Quran dikunci-kunciin. Karena pada berkurang. Kita kembali. Jadi kalau seandainya pun orang tua kita dikenal baik, tugas kita untuk menyambung silaturahim. Di kopian kita, saya bacakan hadisnya nih di fotokopian kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi. Ini hadis Bukhari Muslim. Saya sering ditanya masalah ini nih. Kata Nabi, kata Aisyah, ada orang bertanya kepada Nabi. Orang ini bertanya, inna ummi uftulitat nafsaha. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak. Emang meninggal mendadak ya, maksudnya nggak pakai sakit lagi gitu. Meninggal mendadak nggak pakai sakit lagi Nabi. Wa aroha law takallamat tasaddaqat.
Aku yakin seandainya sempat, ibuku pasti bersedekah dengan sebagian hartanya. Cuman dia meninggal belum sempat. Ya dia meninggal mendadak gitu, kena musibah segala meninggal mendadak. Nanya nih orang nih, ya Rasulullah, fahal laha min ajrin intasoddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah orang tuaku mendapatkan pahala seandainya aku bersedekah atas nama dia? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Orang tua kamu mendapatkan pahala atas sedekah yang kamu keluarkan. Kan begitu orang tua kita meninggal, duitnya milik siapa? Hartanya ahli waris, ya kan? Begitu orang tua kita meninggal, dia sudah tidak punya kuasa lagi atas hartanya. Milik siapa hartanya tuh? Ahli waris. Kita ahli warisnya anaknya nih. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal tiba-tiba. Saya yakin dah kalau ibu saya bisa ngomong, pasti dia bersedekah dengan hartanya. Apakah ibu saya dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama dia? Kita tulis wakaf Al-Quran 10 buah, ditaruh di musola. Wakaf atas nama almarhum orang tua kita ya, Bapak Fulan bin Fulan. Semoga almarhum mendapatkan pahala daripada wakaf ini nih. Bisa, boleh nggak tuh? Boleh, berdasarkan hadis ini. Ya kan, kita hadiah buat anak yatim. Kita ke panti asuhan, Assalamualaikum Pak, ini ada paket makanan, mohon didoakan buat almarhum orang tua saya, boleh nggak? Boleh, dalilnya hadis ini nih, hadis ini. Kadang-kadang suka di Ustadz, boleh nggak sih? Ustadz, bukannya orang kalau meninggal udah putus amalannya? Memang benar, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Orang kalau meninggal putus amalnya ke 3 perkara, di antaranya anak soleh yang mendoakan orang tuanya, termasuk mendoakan ini bersedekah buat orang tua atas nama orang tua. Kan mungkin orang tua kita banyak hartanya, cuma semasa hidup gitu ya, kontrakannya segala macam, uang dia, atau meninggal mendadak, kita ini sebagai anak bersedekah boleh. Termasuk hadis di bawahnya nih, dari Ibnu Abbas, juga Bukhari Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annam ro'atan, ada seorang perempuan nih. Kalau tadi kan anak laki tuh, tadi anak laki yang berbakti sama orang tuanya, sekarang anak perempuan nih. Anak perempuan yang berbakti kepada orang tuanya di zaman Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrokat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah. Wahai Nabi, kewajiban ibadah haji itu datang ketika ayahku sudah tua banget, udah tua renta, tidak sanggup pergi musafir. Kata perempuan ini, afa ahujja anhu, boleh nggak aku bikin haji buat orang tuaku? Nabi menjawab, qala na'am, ya boleh. Boleh engkau bikin haji atau umroh atas nama orang tuamu. Namanya haji badal ya. Namun dalam kajian fikihnya, yang berhaji udah haji duluan, haji dulu sekali buat dia, tahun depan haji lagi buat orang tua, namanya haji badal. Biasanya orang umroh sering nanya itu, Ustadz saya umroh nih udah sekali, mau umroh yang kedua nih buat orang tua saya, boleh nggak? Boleh. Dalilnya mungkin orang tua saya belum sempat umroh, belum sempat haji, dulu zaman susah, boro-boro haji nih, buat hidup aja susah, boleh nggak? Saya boleh. Dalilnya hadis ini. Yang kita lakukan atau yang dilakukan 2 orang sahabat laki-laki dan sahabat perempuan dalam hadis tadi menunjukkan kecintaan keduanya kepada orang tuanya masing-masing. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa pergi haji dan menghajikan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Tarik amin gini. Amin ya rabbal. Amin ya alhamdulillah, mudah-mudahan.